infeksi cacar monyet atau monkeypox mulai melonjak di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah cacar monyet monkeypox sebagai darurat kesehatan global pada Sabtu, 23 Juli 2022. Menyusul banyak kasus cacar monyet di sejumlah negara dunia, WHO melaporkan 16.000 kasus temuan cacar monyet dari 75 negara dengan 5 kematian. Deklarasi darurat bakal membantu percepatan pembuatan vaksin dan penerapan langkah-langkah guna membatasi penyebaran virus. Indonesia tak bakal mengulas status kedaruratan global yang disematkan WHO perihal ancaman cacar monyet. Jauh lebih dalam, Indonesia bakal mengulas sejarah perjalanan cacar monyet, mulai dari awal kemunculan hingga mendunia. Selengkapnya, mari saling menerima. Tahukah Anda, penyakit ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Sudah muncul sejak tahun 1970-an dan akhirnya belakangan ini mulai mendunia. Kasus pertama pada manusia terjadi pada tahun 1970. Kasus pertama pada manusia teridentifikasi di Zaire, yang sekarang adalah Republik Demokratik Kongo. Ditemukan pada anak laki-laki berusia 9 tahun. Cacar monyet menjadi endemik di wilayah Afrika Tengah dan Barat. 11 negara melaporkan menemukan kasus itu. Virus itu ditularkan lewat kontak dekat dengan hewan terinfeksi yang kebanyakan pengerat atau berasal dari manusia. Wabah pertama di luar Afrika, 2003. Saat itu penyakit cacar monyet ditemukan di luar Afrika, yaitu Amerika Serikat. Diakini berasal dari hewan pengerat yang diimpor ke negara itu dari Ghana, menginfeksi anjing padang rumput. Kala itu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS melaporkan 87 kasus. Namun tidak ditemukan kasus meninggal akibat penyakit ini. Cacar monyet menjadi epidemi di Nigeria tahun 2017 dengan 200 kasus yang dikonfirmasi. WHO mencatat kasus meninggal di negara itu sekitar 3%. Selama 5 tahun kasus dilaporkan berasal dari Nigeria di sejumlah negara dunia, khususnya Inggris, Israel, Singapura, dan AS. Lonjakan kasus di luar Afrika, Mei 2022. Sejumlah kasus terdeteksi pada orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan perjalanan ke Afrika. Sebagian besar yang terdampak adalah gay dan Eropa jadi pusat wabah terbaru. Pada 20 Mei, Inggris mencatat 20 kasus dan sebagian besar adalah pria gay. WHO di tanggal yang sama melaporkan 80 kasus di seluruh dunia termasuk Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Spanyol, dan Swedia. Vaksinasi dimulai akhir Mei. Pada 23 Mei, AS bersiap memberikan vaksin yang efektif untuk melawan cacar monyet pada mereka yang melakukan kontak dekat dengan pasien. Berselang 3 hari, Uni Eropa mengatakan memusatkan pembelian vaksin. Juni,
lebih dari 1.000 kasus. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa lebih dari 1.000 kasus cacar monyet pada awal bulan lalu. Terdapat di 29 negara di mana virus biasanya tidak ada. Pada 21 Juni, Inggris berencana menawarkan vaksin pada pria gay dan biseksual dengan banyak pasangan seksual. Para ahli WHO pada 23 Juni membahas ancaman penyakit dan memutuskan bukan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global. Juli, 14.000 kasus 70 negara. Pada 8 Juli, otoritas kesehatan di Perancis meluncurkan suntikan preemptive untuk orang yang dianggap berisiko termasuk gay, transgender, dan pekerja seks. Pada 14 Juli, CDC AS melaporkan 11.000 kasus dikonfirmasi di sekitar 60 negara di mana biasanya tidak ditemukan, sebagian besar berasal dari Eropa, AS, dan Kanada. Sementara di New York, jumlah kasusnya berlipat ganda hanya dalam waktu kurang dari seminggu menjadi beberapa ratus. Pada 20 Juli, Tedros mengumumkan hampir 14.000 kasus terkonfirmasi dari lebih 70 negara. Dia juga mengatakan terdapat 5 kematian yang seluruhnya terjadi di Afrika. Tanggal 21 Juli WHO melakukan pertemuan untuk apakah akan mendeklarasikan status penyakit itu dengan darurat kesehatan global. Hari Sabtu kemarin, akhirnya Tedros mengumumkan cacar monyet sebagai fake atau darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari